Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Erna Pasanda dari program studi akuntansi UKI Paulus. Hari ini saya akan membawakan materi masih dengan pengantar akuntansi 1, part 3 dengan topik perusahaan jasa. Kita akan lanjut dengan transaksi tanggal 26 Februari 2020, di mana saat itu Wulan berhasil menukarkan 30 kupon. Perinciannya sebagai berikut: potong rambut 10 kupon, potong rambut keramas dan kerimbat plus blow 10 kupon, rebonding plus mewarnai rambut 10 kupon. Berikut ini adalah perhitungan dari 30 kupon yang telah ditukarkan oleh pelanggan. Saya berikan contoh. Untuk potong rambut, kupon yang ditukarkan ada 10. Berarti saat itu pengunjung yang hadir ada 10 orang. Untuk memperoleh pendapatan jasa, kita tinggal mengalihkan harga potong rambut dikali dengan pengunjung yang hadir, yaitu 10 orang. Nilainya adalah Rp250.000. Untuk potongan kupon, satu kupon dihargai Rp25.000. Berarti Rp25.000 dikali 10 pengunjung diperoleh Rp250.000. Untuk komisi, telah ditetapkan sebelumnya bahwa 5% dari setiap kegiatan karyawan akan dihargai senilai 5% dalam bentuk komisi. Sehingga 5% tinggal dikalikan dengan Rp250.000 diperoleh Rp12.500. Pendapatan bersih diperoleh dari pendapatan jasa senilai Rp250.000 dikurangi dengan potongan kupon senilai Rp250.000, kemudian dikurangi dengan komisi senilai Rp12.500, maka salon Wulan mengalami kerugian senilai Rp12.500 untuk jasa potong rambutnya. Saya berikan contoh yang lain, rebonding plus mewarnai rambut. Kita lihat bahwa untuk rebonding dan mewarnai rambut ada 10 pelanggan yang hadir. Untuk memperoleh pendapatan jasa, maka kita tinggal melakukan pengalian antara harga rebonding senilai Rp300.000 per pelanggan, hasilnya adalah 3 juta. Untuk potongan kupon, diperoleh satu kupon dihargai Rp25.000. Berarti karena ada 10 pelanggan yang hadir, potongan kuponnya adalah Rp250.000. Untuk komisi dinilai 5% dari setiap kegiatan karyawan. Maka 5% dikalikan dengan 300.000 diperoleh 150.000. Pendapatan bersih diperoleh dari pendapatan jasa senilai 3 juta dikurangi dengan potongan kupon 250.000 dikurangi dengan komisi 150.000, maka pendapatan bersih yang diperoleh senilai 2.600.000 untuk jasa rebonding plus mewarnai rambut. Jika dihitung secara keseluruhan, maka transaksi tanggal 26 Februari 2020 adalah pendapatan jasa diperoleh Rp4.250.000. Potongan kupon Rp750.000. Komisi Rp212.500. Pendapatan bersih senilai Rp3.287.500. Persamaan akuntansi yang terbentuk pada tanggal 26 Februari 2020 adalah aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Kemudian, di sisi modal, pendapatan jasa bertambah senilai Rp4.250.000. Kemudian ditambah dengan potongan kupon senilai minus Rp750.000, ditambah dengan komisi senilai minus Rp212.500. Mengapa untuk potongan kupon dan komisi minus? Karena potongan kupon dan komisi itu mengurangi pendapatan jasa. Di sisi aktiva, kas bertambah senilai Rp3.287.500. Maka kalau kita lihat, sudah terdapat keseimbangan antara sisi aktiva dan sisi hutang tambah modal. Kita lihat di sisi aktiva yang diwakili oleh kas, saldonya berjumlah Rp3.287.500.
Jika dijumlahkan semua yang di sisi modal, maka juga akan memberikan saldo yang sama senilai 3.287.500. Tanggal 27 Februari 2020, Wulan melunasi transaksi tanggal 5 dan 15 Februari 2020. Silakan dicek di slide sebelumnya atau di part-part sebelumnya berapa hutang tanggal 5 dan tanggal 15 Februari. Persamaan akuntansi yang terbentuk adalah hutang ditambah modal sama dengan aktiva. Hutang dagang yang dibayar senilai 29 juta rupiah. Di sini posisi hutang dalam kurung karena hutangnya berkurang. Dan pada posisi kas berkurang senilai 29 juta rupiah. Tanda kurung menunjukkan bahwa posisi tersebut pada posisi minus. Sehingga kalau kita lihat telah terjadi keseimbangan antara sisi aktiva dan sisi hutang. Sama-sama saldonya bernilai minus 29 juta rupiah. Berikutnya adalah transaksi tanggal 28 Februari 2020. Jasa salon sebagai berikut. Itu adalah, jadi maksudnya di sini, selain dari penjualan kupon tanggal 28 Februari, ada pengunjung yang tidak menggunakan kupon lagi. Yaitu potong rambut senilai 20 kali, potong rambut keramas dan kerimbat 20 kali, maksudnya ini 20 kali pelanggan ya, potong rambut keramas dan kerimbat plus blow 25 kali, kemudian rebonding 15 kali, rebonding plus mewarnai rambut 12 kali. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi tanggal 28 Februari 2020. Saya tidak usah lagi menjelaskan secara keseluruhan, kita akan langsung ke pendapatan jasa. Pendapatan jasa yang diperoleh adalah 11.100.000 rupiah, kemudian komisi senilai 555.000 rupiah, dan pendapatan bersih senilai 10.545.000 rupiah. Kalau dilihat persamaan akuntansi yang terbentuk sebagai berikut, pendapatan jasa senilai 11.110.000 rupiah, pendapatan jasa ini masuk di dalam kelompok modal atau pendapatan jasa adalah turunan ke pendapatan jasa. Modal diturunkan ke pendapatan jasa. Atau ada juga yang menyebut pendapatan jasa bagian dari modal. Kemudian ditambah dengan komisi senilai minus 555.000 rupiah. Untuk aktiva diwakili oleh kas senilai 10.545.000 rupiah. Maka kalau dilihat persamaan akuntansi sudah terjadi karena terjadi keseimbangan antara sisi aktiva dan sisi utang plus modal. Jika sisi kanan dijumlahkan, hasilnya akan memiliki saldo yang sama dengan sisi kanan, yaitu senilai 10.500.000. Tanggal 28 Februari 2020, Wulan mengecek perlengkapan salon dan tersisa senilai 5.500.000 rupiah. Persamaan akuntansi yang terbentuk adalah aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Biaya perlengkapan senilai minus 5.500.000 rupiah. Kemudian perlengkapan senilai minus 5.500.000 rupiah. Sehingga diperoleh persamaan akuntansi atau keseimbangan akuntansi, sisi aktiva senilai minus 5.500.000 rupiah dan sisi kanan yang diwakili oleh modal senilai 5.500.000 rupiah. Tanggal 28 Februari 2020, Wulan membayar gaji karyawan dan komisi secara tunai. Maka persamaan akuntansi yang terbentuk adalah aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal, biaya gaji
karena 2 orang karyawan digaji UMR 2.500.000, maka biaya gaji minus 5 juta. Kemudian komisi minus 1.973.750. Ini artinya biaya gaji dan komisi itu mengurangi modal. Kemudian di sisi aktiva, kas minus 6.973.750. Sehingga persamaan akuntansi antara sisi kiri dan sisi kanan mengalami keseimbangan. Sisi kas senilai 6.973.750 dan sisi modal jika dijumlahkan hasilnya sama, 6.973.750. Setelah mempelajari materi di atas, mahasiswa diharapkan mampu untuk memberikan penjelasan apakah yang dimaksud dengan persamaan akuntansi. Kemudian, untuk tugas, susun kembali dalam catatanmu persamaan akuntansi yang sudah dijelaskan. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, tetap semangat, dan semoga niat baik kalian dalam belajar senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanggal 28 Februari 2020, Wulan mengecek perlengkapan salon dan tersisa senilai Rp5.500.000. Persamaan akuntansi yang terbentuk adalah aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Biaya perlengkapan senilai minus Rp5.500.000. Kemudian perlengkapan senilai minus Rp5.500.000. Sehingga diperoleh persamaan akuntansi atau keseimbangan akuntansi, sisi aktiva senilai minus Rp5.500.000 dan sisi kanan yang diwakili oleh modal senilai Rp5.500.000. Tanggal 28 Februari 2020, Wulan membayar gaji karyawan dan komisi secara tunai. Maka persamaan akuntansi yang terbentuk adalah aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Biaya gaji, karena 2 orang karyawan digaji UMR 2.500.000, maka biaya gaji minus 5 juta. Kemudian komisi minus 1.973.750. Ini artinya biaya gaji dan komisi itu mengurangi modal. Kemudian di sisi aktiva, kas minus 6.973.750. Sehingga persamaan akuntansi antara sisi kiri dan sisi kanan mengalami keseimbangan. Sisi kas senilai 6.973.750 dan sisi modal jika dijumlahkan hasilnya sama, 6.973.750. Setelah mempelajari materi di atas, mahasiswa diharapkan mampu untuk memberikan penjelasan apakah yang dimaksud dengan persamaan akuntansi. Kemudian, untuk tugas, susun kembali dalam catatanmu persamaan akuntansi yang sudah dijelaskan. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat, tetap semangat, dan semoga niat baik kalian dalam belajar senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.